Kalau hari ini, jadi ada kesamaan sebenarnya antara peristiwa ketika zaman Nabi Nuh, setiap generasi setelah 100 tahun muncul iblis untuk menyelewengkan. Sama dengan kita prosesnya. Dulu patung, sekarang foto. Sampai terakhir saya sebelum kesini, ada teman saya datang. Dia punya gangguan, kata saya gini, di rumah banyak nggak foto ulama? Banyak katanya. Kata saya, biar ini nggak nurunin. Ih gimana ya? Nanti rumah saya nggak berkah. Aduh. Itu kan sudah mempertuhankan. Itulah bahayanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Hari ini saya akan menyampaikan kajian komparasi atau perbandingan kemiripan kondisi zaman diutusnya Rasulullah dengan zaman diutusnya Al-Mahdi. Dan kita pakai data. Kita pakai data, tapi saya hanya memberikan data-data sejarah. Sedangkan fakta realnya kita sudah paham sendiri bagaimana kondisi fakta realnya hari ini. Nah, para sejarawan mengatakan bahwa sejarah itu dipelajari karena sejarah itu akan selalu berulang. Dan Al-Quran sendiri pun 30%-nya adalah sejarah dengan cerita. Dan cerita yang paling indah itu adalah cerita Nabi Yusuf. Satu surah full cerita. Dan cerita itu pun akan terulang. Dan di kondisi kita hari ini, di akhir, bukan akhir lagi, ujungnya akhir. Ibarat kalau mau tanduk itu di ujung, mau jatuh. Di ujungnya sekali itu. Apa? Telur di ujung tanduk. Ibarat mau jatuh, tapi masih ada yang nyantol dikit. Nunggu waktu saja. Nah, kita akan melihat perbandingannya, kemiripannya. Dan saya pernah ngomong sama Bang Zul, saya akan menyampaikan ini. Saya udah lama bikin materi ini, tapi agak aneh. Tadi malam saya mau bikin, padahal saya siang udah tidur, malamnya ternyata berat sekali mau bikinnya. Kita lihat data-datanya. Pertama, kondisi kejahiliahan masa lalu berbanding dengan kejahiliahan modern saat ini. Tapi saya hanya memberikan data sejarah. Karena realita hari ini kita bisa melihat sendiri. Yang pertama, kondisi sebelum Rasulullah diutus. Yang pertama dalam akidah dan ibadah. Mereka melakukan kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Kalau dulu itu mereka masih nggak terlalu banyak. Jadi mereka menjadikan patung Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, atau yang zaman Nabi Nuh itu sebagai sembahan, tapi sebagai ibaratnya apa? Perantara menuju Allah. Kondisi kita hari ini itu lebih berbahaya. Bayangkan ketika para habib menyampaikan, bukan ada kalimat Allahnya, nggak ada lagi. Disuruh menyebut apa? Pakai muqaddam. Nggak ada Allahnya di situ. Itu lebih berbahaya, tapi aneh. Yang datang bukan orang biasa, yang pakai ini apa? Yang sebesar ban Vespa itu. Kalau di tempat kami Kalimantan namanya ban Vespa, diletakkan di kepala. Makin besar putarannya, makin tinggi levelnya, makin besar isinya. Amplopnya biasa saja. Sekarang cuma transfer. Dan saya ketika di pesantren itu memang mengarah ke kesyirikan itu luar biasa. Jadi kita diajari bikin jimat di pesantren. Ya, jadi bikin jimat.
Basal sama nggak di sini namanya basal? Yang diikat di pinggang, isinya Quran yang kecil seukuran ini. Kan lucu jadinya. Maka wajar hadis yang mengatakan dari mereka munculnya fitnah dan akan kembali kepada mereka. Tuh lihat, mengikuti tradisi perdukunan dan ramalan dulu, dan hari ini terjadi lagi, bahkan lebih parah. Jadi kalau dulu dukunnya bisa dibedakan dengan orang biasa ya, hari ini dukunnya pakai Vespa. Itulah sihir dan jimat. Ini dulu masih bisa mudah membedakan, tapi di zaman kita itu mungkin itu bagian dari diangkatnya ilmu yang sesuai. Ilmu yang sesuai itu ketika diamalkan. Kalau hari ini hanya ngomong tanpa diamalkan, itu hanya menambah kesombongan. Yang ketiga, jadi ini dalam akidah ya, mengubah syariat Nabi Ibrahim. Mereka hajinya diselewengkan, jadi tawafnya telanjang tanpa ada kain. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka tawaf dengan tepuk tangan sama siulan. Ada dalam Al-Quran. Jadi hajinya diselewengkan. Makanya jarak dari Nabi kita ke kita ini berapa? 1400 tahun kurang lebih 1400 tahun lebih. Itu wajar banyak penyelewengan. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha, kata beliau sangat mungkin ketika ulama itu mengarang kitab akan disisipi oleh pikiran-pikiran jadi akan terjadi perubahan. Dan itu pun terjadi di umat sebelumnya. Makanya baik Taurat maupun Injil itu terjadi penyelewengan. Di kita Al-Quran dapat jaminan, nggak bisa diselewengkan Al-Qurannya. Tetapi ternyata pemahamannya bisa diselewengkan. Terbukti hari ini umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Jadi hadis yang disampaikan Nabi dulu hari ini terjadi semuanya. Kita lanjut. Kemudian dalam kondisi sosial dan kemanusiaan, nih perpecahan dan fanatisme kabilah atau bahasa Arabnya asabiyah. Jadi mereka sering berperang antar suku karena masalah sepele. Nih misalnya perang Dahis dan Ghabra antara suku Abs dan Dubian. Tahu nggak kenapa penyebabnya? Gara-gara kuda. Pacuan kuda, ada yang curang, perangnya selama 40 tahun. Gila kan? Gara-gara ke kuda. Tapi saya pernah dengar Kandiki cerita, di Papua itu perang antar suku lama gara-gara babi. Ada sama ya? Dan hari ini di luaran sana hanya gara-gara hal sepele orang hanya sepele masalahnya, mungkin keinjak sandalnya atau gara-gara tatapan mata. Awas Bang Jul, jangan nonton saya. Itu di luaran sana terjadi. Jadi yang dulu terjadi karena fanatisme kabilah, perpecahan itu sudah terjadi hari ini. Yang terakhir yang kemarin antara siapa? PWI sama FPI. Nah, sama aja, dua-duanya asabiyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Ya itulah aneh. Kitabnya berjibun. Mungkin seukuran musalah kita ini perpustakaan ulamanya per orang, tapi entah mengapa pemahamannya ditarik.
Jadi itu membuktikan bahwa zaman yang disampaikan Nabi itu sudah zaman ini, zamannya. Artinya saat inilah zamannya Al-Mahdi diutus itu, tandanya udah nyata sekali. Tetapi memang benar penolakan itu akan terjadi. Nanti kita lihat datanya. Kemudian yang kedua, perbudakan kejam. Kalau dulu budak diperlakukan seperti barang tanpa hak, hari ini perbudakannya seperti apa? Lebih mengerikan, karena kita diperbudak dalam skala negara dengan hutang, inflasi. Itu perbudakan. Jadi kalau istilah dalam bahasa geopolitik itu namanya soft power. Perbudakan, gaya baru. Penjajahan, gaya baru. Kalau dulu frontal, hari ini soft, lembut, tanpa disadari kita sudah diperbudak. Jadi lebih mengerikan hari ini sebenarnya. Yang ketiga, merendahkan wanita. Jadi perempuan tidak ada hak warisan waktu itu. Perempuan dianggap aib. Kemudian tradisi wa'dul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena malu. Jadi mukanya hitam, merasa malu kalau yang lahir anak perempuan. Kalau hari ini apa perbandingannya? Hari ini perempuan dieksploitasi habis-habisan. Kalau dulu tidak punya hak warisan, hari ini dipakai jadi komoditas. Lihat iklan, hampir enggak, mana ada laki-laki, paling 1-2. Iya kan? Jadi sekarang itu eksploitasi dengan atas nama hak asasi wanita, emansipasi. Ya betul, emansipasi. Nah, benar kita. Itu yang benar. Karena salah ya kita salahkan saja sekalian. Kemudian yang ketiga, dalam moral dan akhlak, mabuk-mabukan. Khamar dianggap kebanggaan. Hari ini bukan hanya khamar. Nah, mabuk-mabukannya dianggap kebanggaan. Hari ini pun lebih mengerikan. Jadi ya, bentuknya bukan lagi cairan, ada yang bentuk serbuk, ada dan lucunya itu ada yang dilegalkan. Karena narkoba legal itu ada narkoba legal dalam bentuk obat-obatan. Makanya orang bisa beli karena dia bentuk obat, baik obat batuk, sebagainya obat batuk sih. Yang selanjutnya zina dan pelacuran terbuka. Jadi bahkan ada sistem nikah jahiliyah yang tidak bermula. Nanti si perempuannya bisa milih bapaknya. Kalau dia hamil, bapaknya ini cari yang paling ganteng aja, paling kekar dan seterusnya, paling hitam. Contoh. Kemudian pembunuhan dan kekerasan, membunuh demi balas dendam tanpa aturan. Dan ini terjadi hari ini. Di kita sama dengan, kan hari ini teman saya untuk perzinahan tadi ya, untuk pelacuran terbuka itu. Jadi guru saya pernah sebentar jadi anggota dewan. Itu nunggu acara habis, kan yang namanya anggota dewan itu konker itu, kunjungan kerja ataupun rapat tapi di luar daerah. Itu jadwalnya, kalau jadwalnya 5 hari, biasanya cuma 3 hari. 2 harinya itu tanda kutip. Tanda kutip 2 harinya itu. Nah, guru saya tadi sekaligus teman saya, beliau nggak tahu cerita, tiba-tiba tengah malam diketok pintu kamar hotelnya, datanglah 2 perempuan. Dia nggak pesan, yang pesan temannya. Ya, setelah itu beliau nggak berani lagi. Jadi kalau malam dikunci, kalau dia ngetok, dia nggak dihiraukan.
Nah, kata teman-teman yang di sana, kalau seperti itu gagal sekolahnya. Gak lulus. Kalau lulus diterima yang dua tadi. Nah, karena nggak lulus, ya berarti nggak ada hak lagi untuk jadi anggota dewan berikutnya. Seperti itu. Makanya dulu saya pernah ikut dicalonkan, tapi saya berharap tidak akan jadi. Karena saya takut pasti tergoda. Ya minimal kalau yang skala ulama gitu ya, jadi anggota dewan, minimal dia bersyukur, alhamdulillah ada perampok lagi tebal. Rezeki kata beliau. Min haitsu la yahtasib. Seperti ayat sebelumnya ya. Itulah kepintaran ilmu yang disalahgunakan. Kemudian pembunuhan dan kekerasan di kita terjadi seperti saya tekankan tadi. Hanya gara-gara diputusi pacarnya diselesaikan secara adat. Kalau secara adat dibunuh biasa ya dimutilasi sampai nggak ketemu di mana bendanya. Potong kecil-kecil. Mengerikan. Jadi lebih mengerikan di zaman kita daripada di zaman dahulu. Selanjutnya, riba dan kecurangan dalam perdagangan. Riba ini dalam Al-Quran, kalau pelakunya itu seperti orang mabuk dan gila. Dan dalam hadis Allah menyatakan perang. Makanya wajar orang yang terlibat itu seperti hidup dalam lingkaran setan. Curangan dan perdagangan, makanya ayatnya khusus. Ayat apa? Surah apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang timbangan, curang ukuran. Jadi satu surah. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk dirinya sendiri lebih besar, tapi kalau menimbang untuk orang lain dia perkecil ukurannya. Dan itu terjadi karena saya blok pasar. Saya paling suka ke pasar itu memperhatikan itu. Membuktikan ini. Di tempat kami itu kalau nggak ditawar, harganya 300% dari modal. Jadi kalau nggak nawar, nasib. Kalau riba dalam hadis di zaman kita akhir ini, meskipun kita bukan pelaku, maka kita akan kena debunya. Debunya di mana? Kita transfer. Itu dapat secuil mereka. Itulah kita kena debunya riba. Tiap kali transfer kita ngasih ke mereka sedikit. Itu namanya hadisnya mengatakan kita tidak jadi pelaku tapi kita kena debunya riba. Makanya wajar hari ini kita tidak ada yang bebas dari dosa. Yang keempat, dalam politik dan kekuasaan. Tidak ada pemerintahan terpusat untuk waktu itu ya. Sistemnya sistem kabilah, hukumnya hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah. Ketidakadilan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau membaca sejarah ini seakan-akan baca hari ini ya. Realitanya. Jadi kapak kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kapaknya liru sableng mending bikin sableng. Enggak gendeng-gendeng. Tapi yang pengen melakukan keadilan dikatakan gendeng. Yang kelima, dalam ilmu dan peradaban, mayoritas buta huruf ummiyin. Ilmu pengetahuan rendah terlihat, tetapi mereka punya kemampuan syair dan bahasa Arab yang sangat tinggi. Kesamaannya hari ini apa? Banyak doktor, banyak profesor, tapi ketika datang mubasyirat
muncullah kesombongannya. Karena realitanya S1 itu mulai ada sedikit kesombongan, S2 tambah dikit, S3 makin menjadi profesor, wallahu alam. Lagi es campur. Itu kayak S3 saja ya. Es campur tuh ngeri lagi. Kalimatnya istri. S3 kan? Istri itu 3. Hanya segelintir yang mengikuti ajaran tauhid. Artinya ini pun berulang kembali. Yang percaya dengan mubasyirat itu hanya segelintir, seperti debu di tengah gurun Sahara. Dalam surah Al-Anbiya 7 disebutkan. Tapi kita akan sampai itu. Kemudian lihat tanda-tanda alam akan kemunculannya sang pemimpin, baik nabi maupun mujadid terakhir atau Al-Mahdi. Peristiwanya peristiwa besar. Yang paling terkenal ada peristiwa tentara bergajah atau dalam surah Fil. Targetnya Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah karena dia sudah bikin juga Yaman lebih besar dari Ka'bah. Dia pengen orang ke sana tapi nggak ada yang datang. Maka dilakukanlah penyerangan. Dan itu semuanya selesai. Yang menyelesaikan cuma burung kecil. Allah kirim dengan batu sijil. Sijil itu tanah liat yang dibakar, tapi ada tulisan namanya, semacam snifar. Jadi batu itu menyala, itu enggak bakalan melesetkan, tidak ada namanya. Ya, tidak ada namanya. Untuk sipulan, dia enggak bakalan meleset. Itu namanya sijil. Itu pakai tanda. Ya semacam apa namanya kalau sekarang? GPS. Kayak GPS. Jadi sudah ada GPS-nya, jadi dilepas selesai. Jadi secanggih-canggihnya rodal hari ini lebih canggih sijil. Allah yang ciptakan. Yang bawa cuma burung kan, bukan drone. Kecil lagi burung. Ya, kalau drone dikendalikan manusia, burung terbang sendiri dia. Tapi atas perintah Allah. Makanya ketika kita di sini, kita hari ini yang disampaikan bahwa di zamannya Ahmad itu zaman pertolongan, kita jangan khawatir karena Allah yang akan menolong. Cuma syaratnya kita harus murni ikhlas hanya kepada Allah, itu yang akan ditolong, karena Allah akan cemburu kalau kita tidak murni. Tuh lihat dalam surah Al-Fil itu, mereka yang kena batu itu langsung kering kayak ikan asin. Kemudian kita lihat dulu ya persamaan apa dengan tanda kita hari ini. Nih, istana Kisra Persia Iran hari ini itu 14 balkonnya runtuh ketika Nabi lahir. Api besar yang ribuan tahun menyala miliknya Majusi atau Zoroaster padam. Danau sawah di Persia mengering. Jadi itu tanda-tanda alam. Yang selanjutnya ketika Rasulullah lahir, ini ibunda beliau Siti Aminah melihat cahaya yang keluar darinya saat melahirkan yang menerangi istana-istana di Syam dalam riwayat Sirah Ibnu Ishaq. Kesamaannya kita hari ini apa? Gempa yang banyak terjadi atau penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Dan Kang Diki sudah menyampaikan penenggelaman itu bisa berarti seperti ini: runtuhnya kekuatan besar Persia dan Romawi. Maka hari ini pun nanti akan terjadi juga runtuhnya kekuasaan di timur, kemudian kekuasaan di barat, bahkan di Jazirah Arab. Itulah kesamaannya. Dan itu memang disertai dengan gempa-gempa secara fisik. Jadi gempanya ada gempa secara politik, kemudian gempa secara fisik. Dan itu mungkin sebentar lagi. Kemudian lihat, diingkari para pembesar atau ulama di zamannya. Nabi diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy, padahal mereka adalah keluarga dekat Nabi sendiri.
dan mereka yang pertama menolak. Dan itu sejarah selalu terulang. Nabi Nuh didustakan oleh anak dan istrinya sendiri. Yang paling memusuhi itu anak istrinya. Nabi Lut, istrinya. Jadi jangan terlalu sedih. Nabi Ayub pernah juga ditinggalkan istrinya ketika sakit. Jadi kalau nabi-nabi, jadi kalau nanti ketika di akhirat kita beralasan dengan alasan kita untuk meninggalkan dakwah ini, tapi dengan alasan misal sakit, nanti Allah akan banding seberapa sakit kamu dibandingkan Nabi Ayub. Ada yang sanggup seperti Nabi Ayub sakitnya? Atau ujiannya seperti Nabi Ayub, anaknya wafat semua, kemudian istrinya meninggalkan dia? Kalau alasannya terlalu banyak harta, mohon maaf, saya nggak bisa ikut, harta saya terlalu banyak, ambil urus. Maka akan disandingkan dengan Nabi Sulaiman. Seberapa kaya Anda dengan Nabi Sulaiman? Jadi akan selalu dibandingkan. Semua Nabi nanti akan dihadirkan ketika kita punya alasan, maka tidak akan ada yang bisa menjawab. Ini alasan penolakan yang kaum Quraisy tadi. Fanatisme terhadap nenek moyang. Jawaban di dalam Al-Quran itu kalimat ini. Qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalimat sekarangnya itu, kalau di kami di Kalimantan, Datun ini kalimatnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya nenek moyang. Aba'ana itu artinya nenek moyang kami. Kan sudah tradisi lama. Betul kan? Tradisi ulama. Yang kedua, takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Sama dengan hari ini, mereka takut mengakui itu. Mungkin ada yang sudah. Karena kalau mengakui Imam Mahdi sudah ada hari ini, mau nggak mau harus melepas. Yang sudah banyak punya majelis, siap-siap. Yang punya banyak terapal, siap-siap. Kalian sayang, mampir pulus mampus. Sampai ada doanya. Apa? Allahumma. Apa Ustaz? Yang pulus-pulus itu? Ada. Allahumma ini zaman sulit. Segala sesuatu perlu duit. Ada di YouTube, cari aja. 20 namanya. Kemudian sombong karena Nabi berasal dari kalangan yatim, bukan orang kaya. Kesamaannya dengan Muhammad Qasim apa? Sama kan? Dia bukan siapa-siapa kan? Kuper kan? Ya itulah. Kata Pak Setiawan tadi, ketika ulama didatangkan dengan yang nggak sesuai ekspektasinya, muncul seperti itu. Yang punya titel apalagi? Siapa sih lo? Yang kedua, kaum Yahudi. Jadi mereka sebenarnya tahu sifat-sifat Nabi sudah tertulis dalam Taurat. Dan itu disampaikan Allah dalam Al-Baqarah ayat 146, kemudian Al-An'am ayat 20. Nah, mereka ingkar karena iri dan dengki, karena yang nabinya lahir bukan dari kalangan Bani Israel. Mereka tidak mau nabi itu dari keturunan budak. Kan Siti Hajar dari budak. Itulah. Jadi takut kehilangan posisi sebagai bangsa pilihan. Siapa bangsa pilihan hari ini yang merasa keturunan? Kemudian kaum Nasrani. Sebagian tokoh Nasrani menolak kenabian beliau, walau ada yang menerima seperti Raja Najasyi dari Habsah. Tetapi mayoritas tetap menolak. Inilah ulamanya zaman dulu.
Kan yang tahu kitab mereka, kaum Nasrani sama Yahudi. Maka hari ini persamaannya orang-orang yang diberi ilmu. Mungkin hafalannya 30 juz sudah. Tafsirnya 60. Sama tafsir ya? Tafsirnya mungkin di luar kepala, hadisnya di luar kepala, semua di luar kepala, lupa meletakkan ke hati. Luar kepala nggak hafal kayak saya. Itu kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita hafalannya pas-pasan, kadang nggak pas. Iya Ustaz ya. Kalau Ustaz masih mending. Kita ini bukan pas-pasan, mau dipas-paskan aja. Kita ini dipaksa pintar, meskipun nggak pintar-pintar amat. Mau dikarbit matang setengah. Makan asam. Tapi nggak apa-apa, karena Allah selalu punya janji. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan menambahkan ilmu. Jadi jangan khawatir. Kalau Allah berkeinginan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menolak. Meskipun hari ini culun-culun, nggak apa-apa, ya kan Pak Dewan? Nggak apa-apa, karena orang pusat sudah ada di sini. Sebut-sebut. Kemudian yang keempat yang menolak kaum munafik. Ini yang berbahaya nih. Musuh dalam selimut kutu busuk. Iya kan, musuh dalam selimut itu kutu busuk kan. Kalau kami Kalimantan namanya pimpijit. Tahu sudah baunya tetap aja dicium. Itulah aneh. Di kaum munafik ini paham berarti, tapi agak delay pahamnya. Jadi kaum munafik ini paling berbahaya karena musuh dalam selimut. Kata orang mengunting dalam lipatan karena banyak rusaknya daripada bagusnya. Kita lanjut saja, kaum majusi atau ateis, orang yang tidak bertuhan. Dan hari ini sama, cuma bahasanya aja ya agak apa bahasanya, filsafat. Jadi dia tetap KTP-nya ada agama, tapi pemikirannya udah kosong gitu. Jadi hafalannya bukan di dalam kepala lagi dia, sudah kosong. Atau bahasa yang paling ganas itu otaknya didengkul. Jadi diawali dari tempat terpencil, terkucilkan. Rasulullah di Mekah dengan kondisi tidak dianggap dalam percaturan politik kekuasaan global pada masa itu. Sedangkan Al-Mahdi dengan dunia Islam modern yang mana tempat awal kebangkitannya juga tidak dianggap atau dianggap negara ketiga. Negara ketiga itu sebenarnya negara budak. Negara yang selalu dimanfaatkan dalam percaturan politik global saat ini. Negara apa? Ya negara kita lah, negara Konoha. Sama dengan Pakistan, sama aja, negara ketiga semua itu. Negara yang tidak dianggap. Tapi teruntungkan dengan itu. Jadi zaman dulu Nabi tidak dihitung dalam percaturan politik global, bisa besar jadinya. Sama dengan kita hari ini, ketika kita tidak dianggap, itu sebenarnya bagian dari pertolongan Allah. Orang nggak nganggap, biarkan dia besar dulu, setelah singanya besar baru mengaum. Jadi bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad diutus tidak diperhitungkan dalam politik global. Mereka tertinggal, tercerai-berai, perang suku puluhan tahun, dan hanya wilayah pinggiran dari kekuatan dua besar dunia, yaitu Romawi, Bizantium Barat, dan Persia atau Sasaniyah di timur. Itu dua kekuatan besar dan selalu ada filmnya. Jadi bangsa Arab tidak mempunyai pemerintahan pusat, hanya sistem kabilah, tribal system. Mereka tidak masuk peta kekuatan dunia. Jadi Romawi Persia itu sibuk bersaing merebutkan wilayah, dunia Arab lupa. Yang diperebutkan Suriah Palestina saja waktu itu. Jadi Jazirah Arab itu seakan-akan wujuduhu kadami wa adamuhu kawujudihi. Adanya seperti tidak ada.
Sama kan dunia kita hari ini, Indonesia itu adanya seperti tidak ada di dunia internasional. Betul nggak? Hanya kalau pujiannya Macron sama Trump ke presiden kita cuma pemanis buatan. Pemanis buatan. Semacam aspartam. Manis di mulut, racun di belakang. Kemudian kondisi agama dan spiritual tadi sudah syirik merajalela di pohon batu kuburan. Nah, ada juga ternyata ya kuburan dulu. Tapi sekarang itu lebih mengerikan. Kalau hari ini yang namanya sampai foto gitu ya. Jadi ada kesamaan sebenarnya antara peristiwa ketika zaman Nabi Nuh. Setiap generasi 100 tahun muncul iblis untuk menyelewengkan. Sama dengan kita prosesnya. Dulu patung, sekarang foto. Sampai terakhir saya sebelum kesini, ada teman saya datang. Dia punya gangguan, kata saya gini, di rumah banyak nggak foto ulama? Banyak katanya. Kata saya, biar ini nggak nurunin. Ih gimana ya? Nanti rumah saya nggak berkah. Aduh. Itu kan sudah mempertuhankan. Itulah bahayanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Dunia Arab tidak diperhitungkan sama dengan titik tolak kebangkitan Islam hari ini. Insya Allah tanda-tandanya sudah terlalu nyata berdasarkan manuskrip maupun sejarah itu sendiri. Jadi terlalu nyata. Cuma memang bagi orang-orang yang tertutup hatinya susah. Ini hanya data-data saja bahwa dunia Arab dulu itu terabaikan. Tuh lihat dalam riwayat Ibnu Hisham. Bangsa Arab sebelum Islam berada dalam kesesatan, tidak punya agama yang lurus kecuali sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Dalam Balazuri, bangsa Arab ketika itu terabaikan oleh orang bangsa-bangsa besar. Hari ini pun kita sama, kita diabaikan. Itu istilah beperzon itu. Hanya sekedar beperzon, jadi komoditas. Jadi kondisinya sama persis, tinggal nunggu waktu. Kalau sebelumnya Ustadz akhir zaman menyampaikan 2024 muncul. Sekarang 2000 berapa? Lewat sudah. Harusnya mereka mencari itu. Yang menyatakan 2024 terus mereka mencari. Dan saya sebelum tahun itu saya selalu memperhatikan di ceramah-ceramah Ustadz ya. Bahkan saya pernah yang saya perhatikan itu yang dari Malaysia sama Singapura. Dua Ustadz, satu di Singapura. Nama beliau yang dari Singapura itu Syekh Abdullah Al-Hadrami, dari As-Sangapuri. Walau alam apakah beliau jadi keturunan Ba'lawi, walau alam. Yang jelas waktu itu kalimat beliau gini, sama dengan yang di Malaysia. Saya ingat kalimatnya dari beliau gini, kita harus hati-hati kata beliau, dan sangat hati-hati karena bisa jadi yang nama fitnah itu muncul dari Imam Mahdinya itu sendiri. Bisa jadi banyak kata beliau orang yang akan menolak, bahkan mungkin ulamanya. Beliau nyampaikan seperti itu, Ustaz. Tapi saya tunggu-tunggu pernyataannya ketika Muhammad Qasim mulai viral. Ternyata nolak beliau. Sama aja. Sama aja. Ya itulah. Omong-omong doang. Kan sama jadinya. Berdasarkan mimpinya Muhammad Qasim seperti itu, berdasarkan sejarahnya seperti itu, sejarah para nabi diutus, sejarah para utusan seperti itu, maka akan terjadi juga hari ini. Bahkan yang menyatakan seperti itu pun tetap menolak. Itulah namanya sunatullah. La tabdila li kalimatillah.